Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, pada kesempatan kali ini berjumpa dengan saya di channel Jika dengan saya Sumanto. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan cara menjadi pekerja yang profesional atau mungkin sukses. Untuk itu, sebelum saya menyampaikan hal yang mungkin sering menjadi pemikiran atau permasalahan dari sobat semua, saya minta tolong mudah-mudi rekan semua tekan like, subscribe, dan bunyikan lonceng, dan share kepada teman, keluarga, anak maupun famili saudara. Siapa tahu hal ini bermanfaat bagi kita semua. Bicara terkait masalah kita menjadi orang yang sukses, mau menjadi orang profesional, itu tentu kita sering mendengar dong apa itu namanya disiplin gitu. Disiplin di sini kalau mungkin saya boleh mengingatkan, yaitu diantaranya disiplin itu merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, yang merupakan tanggung jawabnya itu gitu. Ini sering kita dengar disiplin. Kalau kita bicara masalah sukses dan profesional gitu. Di sini saya akan menyampaikan 14 tip kepada sobat semua, sobat muda, sobat karyawan, sobat pejuang gitu. Saya akan menyampaikan tentang masalah tip-tip jika Anda pengen menjadi seorang profesional, seorang yang sukses gitu. Tip yang perlu saya sampaikan di sini yaitu yang pertama, yaitu kuasai tugas gitu. Tugas. Kenapa tugas gitu? Karena acuan pokok Anda bekerja di suatu instansi itu, Anda tentunya setelah melalui proses recruitment, Anda pasti melalui proses bahwa Anda ini mau didudukan di jabatan apa gitu. Kemudian setelah Anda masuk, tentunya Anda mempunyai kriteria-kriteria awal yang diharapkan oleh perusahaan atau mungkin instansi gitu, atau mungkin birokrasi gitu. Jadi di situ Anda tentunya diberikan tugas yang harus Anda selesaikan. Itu ada tugas pokok yang memang Anda ketahui. Jadi tanyakan secara detail kepada pimpinan atau atasan saudara, tugas pokok Anda itu apa sih gitu. Nah, setelah tahu tugas pokoknya itu, Anda pelajarin secara detail itu tugas-tugas itu. Gimana sih tugas yang harus dilaksanakan supaya tugas yang diberikan oleh atasan kita itu bisa kita lakukan dengan baik gitu, satu persatu gitu. Jangan sampai kita gagal paham terhadap masalah tugas itu gitu. Kemudian yang kedua yang menjadi penting, seperti di awal muka saya sampaikan bahwa kunci sukses yang kedua adalah disiplin gitu. Anda harus menjadi seorang pekerja, tentunya Anda ada keterkaitan dengan perusahaan atau mungkin atasan atau orang lain gitu. Anda harus taat, harus patuh apa yang menjadi tanggung jawabnya gitu. Nah itu Anda pegang terus gitu dari awal sampai dengan akhir gitu. Jangan ada istilah kendor gitu. Jadi disiplin terus gitu. Kalau perlu semakin menyala gitu. Jangan panas-panas tai ayam gitu. Itu nggak bagus gitu. Kemudian yang ketiga, tip Anda sebagai seorang pekerja profesional atau sukses, yaitu jangan mudah putus asa gitu. Jangan mudah putus asa. Jadi coba
dalam pekerjaan itu tentunya Anda akan mengalami suatu dinamika gitu. Kadang ada berat, ada ringan gitu. Tentunya kadang membuat kita itu tertekan gitu, atau mungkin saking beratnya gitu. Jadi kita harus maju terus gitu, maju terus, selesaikan sampai berjalan terus gitu. Intinya jangan Anda berhenti gitu, jangan patah arang gitu. Nah, itu tip yang ketiga, bahwa Anda jangan pernah putus asa gitu. Kemudian yang keempat yang saya berikan kepada saudara, yaitu ketika Anda bekerja jangan pernah asal-asalan gitu. Jadi kalau Anda diberikan pekerjaan, saudara harus kerjakan secara serius gitu. Jadi lakukan secara detail setiap pekerjaan itu dengan sempurna gitu. Apa yang diinginkan oleh klien Anda atau atasan Anda atau instansi Anda, itu Anda lakukan secara maksimal gitu. Jadi jangan pernah ngerjakan pekerjaan itu asal-asalan, itu nggak bagus deh gitu. Kemudian yang kelima, yaitu tip yang saya berikan adalah jangan mudah stres atau jangan panik gitu. Biasanya kita kan sering menghadapi itu atasan yang mungkin sering marah-marah, mungkin minta pekerjaan cepat, kemudian bagus, nggak mau tahu tentang kondisi pekerjaan yang ada gitu. Jadi Anda di sini nggak boleh stres gitu. Ya Anda misalkan mungkin ada dari atasan saudara, misalkan mungkin marah atau apa, ya dengerin aja gitu, dengerin, ambil esensinya gitu. Jangan Anda terus jadi stres gitu, nggak tahu apa yang perlu diperbuat gitu, atau bingung gitu. Nah ini sangat tidak bagus bagi kita gitu. Jadi ingat, Anda pekerja dituntut hasil gitu. Jadi Anda nggak boleh itu bekerja itu dengan stres gitu. Kalau Anda stres, kalau misalkan mungkin Anda sebagai seorang bawahan, ya atasan Anda tidak senang dong gitu kalau Anda stres gitu. Kalau Anda sebagai seorang atasan, kalau Anda stres, jadi buyar semua gitu. Anggota Anda, karyawan Anda jadi bingung gitu. Orang ini marah-marah terus, nggak jelas gitu kan gitu. Jadi suasana kerja itu jadi nggak nyaman gitu. Jadi coba yang sekarang ini Anda sering stres, kemudian panik kalau ada perintah dari atasan, kemudian deadline waktu yang ada, coba kontrol diri, jangan stres, jangan panik. Ketika Anda stres, Anda panik, kerjaan Anda tidak akan beres dan Anda tidak akan menjadi orang yang lebih baik gitu. Kemudian tip yang saya berikan, Anda itu harus sehat gitu, sehat dan fit gitu. Apa itu sehat gitu ya? Tentunya dokter lah yang paling tahu gitu kan. Minimal kita tidak ada penyakit dalam atau mungkin penyakit luar yang mengganggu aktivitas kita, kenyamanan kita atau lingkungan kita gitu. Kemudian fit itu kita bugar gitu, mampu melaksanakan aktivitas gitu. Jangan kita sebagai pekerja lemas, kemudian loyo, nggak bergairah gitu. Ya istilah orang bilang sekarang itu cemen gitu, nggak boleh gitu. Kamu harus kuat gitu, harus militan gitu. Itu kalau Anda ingin menjadi pekerja yang profesional atau sukses gitu. Kemudian tips yang saya berikan kepada saudara diantaranya adalah tip yang ketujuh adalah Anda itu harus semangat gitu. Semangat ini harus menyala itu semangat itu mudah gitu, adanya ada di diri kita sendiri gitu. Tetapi ketika Anda tidak mempunyai jiwa semangat yang tinggi, semua yang Anda miliki itu akan jadi kecil, akan menjadi nggak berarti gitu. Jadi saya mengajak kepada kita atau mungkin sobat-sobat muda atau yang mau bekerja, kita harus semangat gitu. Semangat itu energi, itu adalah kekuatan kita yang ya mahal harganya, kita harus pelihara.
Kemudian selanjutnya yang kedelapan yaitu menghargai dan mengatur waktu gitu. Nah, Anda seorang profesional gitu, dituntut pekerjaan, ada tanggung jawabnya, Anda digaji gitu. Anda harus mengatur waktu, harus bisa menghargai waktu gitu. Jadi misalkan Anda masuk misalkan jam setengah 9 gitu, Anda sebelum waktu itu harus sudah masuk gitu. Makin Anda datang lebih awal ke kantor, ya Anda makin bagus gitu. Jangan Anda sebagai pekerja datangnya jam 8.30 harusnya sudah masuk, Anda mepet-mepet kurang 1 menit atau setengah menit atau lewat gitu. Anda nggak mampu menghargai waktu gitu. Atau mungkin Anda menyusun suatu acara jam 9 gitu. Jam 9 orang sudah datang setengah jam atau seperempat jam sebelumnya. Ternyata molor jadi nambah 10 menit atau mungkin 5 menit. Itu Anda berarti nggak mantep gitu. Nggak bisa menghargai waktu gitu. Terus waktunya Anda juga nggak bisa ngatur waktu yang sudah Anda rein itu gitu. Anda harus atur ini semua sehingga apa yang sudah kita rencanakan itu berjalan normal gitu. Kemudian tips yang saya bagikan kepada sobat semua diantaranya adalah yang ke-9, yaitu sopan dalam kata dan perbuatan gitu. Ini mudah gitu, mudah diucapkan tapi ya kita perlu belajar gitu. Yang muda menghormati yang tua, bawahan menghormati atasan, menghormati sama teman, atasan juga menghormati ke bawahan gitu. Nah, ini ucapan kita ini jangan asal bicara, jangan selengean gitu, jangan gaya prokem gitu. Jadi kita belajar. Ibu kita, bapak kita, guru kita, sesepuh kita mengajarkan kita itu bagaimana sih supaya berucap kata yang sopan gitu. Nah, coba belajar, sering mendengar, sering membaca, sehingga Anda tahu itu sopan menghargai gitu. Jadi itu yang harus menjadi esensi gitu. Perbuatan kita ya juga harus kita tunjukkan gitu. Misalkan kita pegawai muda gitu, ketemu atasan kita mengucapkan salam dulu gitu. Jangan sampai kita justru malah atasan yang menyampaikan salam kepada kita gitu. Atau mungkin yang muda harus ditegur dulu baru kita melakukan aktivitas gitu. Jadi bagaimana kalau kita misalkan melewati suatu acara atau mungkin tampil ke depan atau menyampaikan sesuatu atau masuk ke kantor atau menyampaikan presentasi atau kita mungkin bertemu orang banyak gitu, perilaku yang baik dan sopan itu ya kita harus praktekkan itu. Makanya belajar itu masalah etika tentunya di sekolahan mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan di luar pun juga sudah banyak kita bisa akses itu bagaimana sopan. Tapi intinya niat gitu. Niat apakah Anda mau sopan dalam kata maupun perbuatan atau tidak. Tapi kalau Anda mau, Anda akan bisa itu. Kemudian yang selanjutnya tips saya yang ke-10 yaitu pemaaf gitu. Pemaaf dan tidak menendam. Bahwa kita ketahui bersama bahwa kita dalam bekerja itu tentunya ada dinamika lah gitu. Ada kadang kita juga bukan manusia yang sempurna gitu. Kadang kita salah gitu. Kadang kita mungkin salah ucap, salah mungkin langkah gitu. Orang lain juga demikian gitu. Kalau orang lain melakukan kesalahan, kita secara ikhlas atau belajar ikhlas itu kita harus memaafkan gitu. Nah, coba kita tanamkan itu pada diri kita gitu, sehingga kita itu nanti orang itu ya mau dekat dengan kita gitu, karena kita memaafkan, pemaaf gitu, terus tidak menendam gitu. Begitu misalkan Anda seorang bawahan, itu Anda nggak takut sama Anda, karena kalau misalkan mungkin Anda misalkan seorang atasan, kemudian ada bawahan menemui Anda, nggak takut. Kenapa? Karena Anda nggak mendendam gitu. Salah terus dimarah-marah terus, nggak boleh gitu. Nggak boleh pendendam gitu.
Demikian juga gitu untuk bawahan. Ketika mungkin Anda salah, dimarahin, ditegur biar bagus, ya Anda senang, harus berterima kasih. Itu proses untuk pekerjaan Anda biar bisa menjadi bagus, karena organisasi pengen tugasnya berjalan dengan bagus gitu. Jadi Anda maju terus gitu. Ini tip yang ke-10. Kemudian tip yang ke-11 yaitu inisiatif yang tinggi gitu. Dalam menyelesaikan pekerjaan itu tidak seperti kita di bangku sekolah SD atau kuliah gitu. Jadi kita tidak bisa textbook gitu. Dalam dinamika di lapangan itu kita perlu improvisasi, perlu inisiatif gitu. Sehingga jemput bola gitu. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang mungkin kita harus bergerak duluan gitu, jangan nunggu gitu. Jadi keluarkan inisiatif baik dalam kegiatan maupun dalam perbuatan gitu, jemput. Sehingga apa sih yang diharapkan di pekerjaan saudara gitu, apa yang bisa membuat pekerjaan Anda itu bisa berjalan lebih cepat, lebih semut, lebih komprehensif. Itu kata inisiatif itu penting gitu, baik yang Anda keluarkan melalui ucapan saudara maupun yang Anda lakukan melalui langkah Anda gitu, berkoordinasi, komunikasi, kemudian action duluan gitu. Itu hal yang sangat penting gitu. Kemudian yang ke-12 yang perlu saya sampaikan kepada sobat semua yaitu mampu berkomunikasi gitu. Mampu berkomunikasi. Banyak orang hebat itu nggak bisa bicara gitu. Atau orang banyak bicara tapi tidak bisa nulis gitu. Nah, ini Anda kalau mau jadi pekerja yang sukses dan profesional itu ya Anda harus dua-duanya gitu. Anda itu harus mampu berkomunikasi. Untuk berkomunikasi dengan baik itu Anda harus punya ilmunya, itu ilmu berkomunikasi gitu. Baca, dilihat di Google gitu, atau mungkin di literatur yang ada, baca itu. Untuk mampu komunikasi tadi itu, materi apa sih yang mau dikomunikasikan? Kita harus paham kepada siapa, kapan, di mana gitu. Terus yang ada kita ajak bicara itu orangnya kayak apa, kapan waktunya tepat gitu. Terus kita harus mampu membaur bagaikan ya menyatu kepada orang yang akan Anda ajak komunikasi itu. Delosor lah kalau orang Jawa bilang gitu. Jangan Anda mau komunikasi Anda merasa paling hebat, Anda paling pinter, Anda paling enggak deh gitu. Berkomunikasi gitu kita harus setarap gitu, harus komunikatif, harus saling membutuhkan gitu. Jalin. Tentunya Anda harus memulai dengan langkah yang real yang Anda perlu latih gitu. Ini masalah komunikasi ya. Anda harus bisa menyampaikan sesuatu dari diri Anda kepada atasan saudara, dari diri Anda kepada teman saudara, dari Anda kalau misalnya jadi atasan ke bawahan Anda, maupun Anda ketika bicara dalam forum yang besar, misalkan seminar, misalkan mungkin paparan, atau mungkin hal yang lain. Itu perlu dilatih sobat gitu. Kemudian yang ke-13 yang perlu saya sampaikan di sini, ketika Anda pengen sukses atau menjadi pekerja yang profesional, yaitu Anda itu harus berwawasan yang luas gitu. Untuk berwawasan yang luas itu kita diantaranya itu gunakan panca indera kita ini yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu gitu. Gunakan panca indera kita itu. Kita harus mau mendengarkan, mau merasakan, kita mau melihat gitu. Dan kita juga tentunya harus mau berbicara gitu. Nah, tentunya untuk mendapatkan wawasan luas itu kita bisa belajar sama orang tua kita, pada guru kita, kepada mentor-mentor kita,
orang-orang hebat di sekeliling kita. Banyak buku, banyak Google, baca seluas-luasnya gitu. Kalau Anda misalkan seorang akademisi, ya belajar dari SD sampai S3 gitu. Kalau perlu sampai profesor gitu. Itu harus semangat gitu. Jangan Anda baru SMA atau S1 sudah puas gitu, sudah selesai. Enggak gitu, gitu. Nah, itu harus Anda tambah gitu dari skill formal yang Anda ketahui sobat. Dan itu penting sobat gitu. Anda tidak bisa hanya pinter doang Anda tapi tidak melalui gelar akademisi, misalkan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 atau profesor gitu. Kalau Anda mau hebat, semua itu Anda lalui. Selain itu juga nggak hanya sekedar Anda pamer dengan ijazah saudara gitu. Anda juga harus bijak, harus mampu menunjukkan kriteria seorang doktor, seorang sarjana, seorang master, seorang profesional itu gitu. Jadi gelar atau mungkin sesuatu yang atau jabatan atau sesuatu apapun yang Anda miliki itu harus setara dengan perilaku dan apa yang kamu lakukan itu sobat gitu. Dan itu ditambah terus gitu, tambah terus. Terus ingat juga gitu bahwa banyak juga di luar sono yang tidak bergelar hebat gitu, hebat dalam pekerjaan, hebat berbicara, hebat berkomunikasi dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai partner sharing kita untuk berkompetisi gitu. Nah, coba sobat, mari kita tingkatkan wawasan kita sehingga kita bisa menjadi lebih bagus gitu. Kemudian yang ke-14 yang merupakan tips saya yang perlu saya sampaikan. Jadi Anda harus mencintai pekerjaan Anda gitu. Anda bisa bekerja itu hebat gitu. Anda bisa bekerja itu terhormat gitu. Jadi Anda itu harus mencintai pekerjaan dan mampu menyelesaikan tugas gitu. Gitu. Banyak rekan-rekan yang di luar sana yang belum mendapatkan pekerjaan gitu. Kita doakan semoga dia segera dapat pekerjaan gitu. Atau mungkin dia menciptakan pekerjaan, itu lebih hebat lagi gitu. Nah, kalau sudah dapat pekerjaan, sobat-sobat terutama yang muda itu biasanya kadang-kadang nggak tekun, nggak serius gitu. Jangan sobat gitu. Anda itu dicintai oleh pacar saudara, oleh orang tua saudara, tetangga Anda, bangsa saudara. Anda ketika bekerja cintai itu. Kemudian Anda ya gimana sih mencintai itu gitu. Jadi cintai secara utuh gitu. Dengan mencintai utuh kita melakukan tadi poin 1 sampai dengan 13 tadi itu gitu. Sehingga akhirnya Anda mampu menyelesaikan tugas itu gitu. Anda gimana mau menjadi seorang profesional maupun seorang yang sukses ketika Anda pekerjaan nggak tuntas. Harus tuntas sobat gitu. Jadi tolong yang sekarang ini mungkin bekerjanya masih setengah-setengah, mungkin masih kadang cari muka, cari panggung, atau mungkin bekerja sekedarnya, berubah. Coba baca tip saya ini, cara menjadi pekerja sukses dan profesional. Kalau Anda betul-betul memperhatikan, mempraktekkan, insya Allah Yang Maha Kuasa akan memberikan kemudahan bagi saudara dan lingkungan saudara. Pekerjaan Anda akan menjadikan Anda menjadi seorang yang sukses dan profesional. Sobat muda, teman semua maupun para profesional maupun pekerja yang saya hormati, di kesempatan ini bukan saya lebih hebat dari saudara. Saya hanya berbagi, semoga ini bermanfaat. Tolong ditularkan kepada rekan maupun sekeliling Anda. Tolong supaya ini bisa menjadi baik. Jangan lupa tekan like, subscribe, bunyikan lonceng, dan bagikan ke seluruh rakyat Indonesia, ke pemuda-pemuda dunia untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.
Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.